Majesty, pardon for my impudence. Is it true that you are the one who thinks the idea of ethical politics? Your Majesty, please reconsider it. There are requests. Setelah tahu para bangsa Belanda melayangkan banyak protes atas kebijakan politik etis, tidak lama setelah itu, Ratu Wilhelmina melakukan pidato pertamanya pada tahun 1901. We have taken many advantages from our colonial territories. We must repay them by giving them adequate education. If our colonial people were smart, we would also get the benefit from it, right? Politik etis ternyata membawa pengaruh besar pada perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahannya. Adanya pendidikan gaya barat itu membuka peluang untuk mobilitas sosial masyarakat di tanah Indonesia. Pengaruh pendidikan barat itu pula yang lalu memunculkan golongan-golongan terpelajar. Para golongan terpelajar sadar bahwa rakyat Indonesia wajib mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan. Pada golongan terpelajar, terdapat seorang keturunan Belanda yang juga ingin memajukan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Ia bernama Douwes Dekker. Ernest berpidato di hadapan para orang Indo yang menjadi anggota Indisch Band tentang Unsluiting tussen blank en bruin, yang berarti gabungan kulit putih dengan kulit sawo. Maka dari itu, yang seharusnya memimpin Hindia Belanda bukanlah Eropa murni ataupun pendatang, tetapi pribumi. Itulah arti India yang sebenarnya. Akan tetapi, reaksi para anggota Indo tidak seperti yang Ernest inginkan. Ernest, lucu kau Ernest, tapi tidak terima kasih. Kami kaum Indo sudah cukup muak dengan kaum Eropa yang memimpin. Iya sih, aku sebagai orang campuran, I tuh prefer, ya gimana ya, kalau dibawa orang Belanda tuh, ya orang luar negeri ya gak apa-apa. Aku, yang penting kita dibilain pribumi. Ya setuju kan, apaan sih Ernest? Yes, it's so idiot. Woi, masih ingat, woi! Ji, bukannya kamu bergabung dengan Budi Utomo? Ya benar, aku bergabung dengan Budi Utomo. Tetapi orang-orang Budi Utomo terlalu mementingkan tanah Jawa. Dan aku muak, Doder. Aku muak. Aku ingin Indonesia yang merdeka, bukan hanya tanah Jawa. Betul sekali. Aku juga sepemikiran dengan kamu, Ji. Dan di saat aku sedang galau, aku membaca tulisan-tulisanmu. Duhai Doder, aku telah mencapai visi yang sama dengan visi politik yang sama. Kamu benar-benar penerang di hidupku. Aku senang sekali mendengarnya. Doder, Iya, Ji. baca. Apa nih? Oh magic God, ini tulisan yang sangat bagus. Dan apakah kamu tahu orang-orang Belanda juga geram dengan tulisan itu? Are you think what I'm thinking? Yes. Gimana ya? Suwardi, ayo ikut kita. Bersama kita bisa memerdekakan Hindia Belanda. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang hebat. Beliau adalah penulis yang handal dan memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang politik. Tentu, keberadaan beliau akan sangat berguna bagi Indisch Partij dan itulah alasan beliau mengambil keputusannya. Tapi ya, aku ikut deh. Karena aku juga udah suka sama tontonan kamu waktu di Utusan Hindia sama di Express. 25 Desember 1912,
Indisch Partij akhirnya berdiri. Dengan jalur kemerdekaan Indonesia yang semakin jelas, semangat perjuangan pun semakin berapi-api. Setelah itu, Ernest bersama dengan Suwardi dan Jipto membuat Indisch Partij, yang berarti Partai Hindia. Ernest juga menarik Suwardi dan Jipto untuk menjadi direktur koran mereka, yaitu The Express. Mereka berkampanye dari kota ke kota karena besarnya antusiasme masyarakat Hindia Belanda terhadap Indisch Partij. Dalam waktu 4 bulan saja, mereka telah memiliki 25 cabang dengan jumlah anggota 5.775 orang. Indisch Partij merupakan partai pertama Indonesia yang menggaungkan kebebasan Hindia dengan semboyan Indi untuk Indier. Kalian bertiga bubarkan Indisch Partij sekarang juga. Kalem dong, kalem. Kenapa ini? Sudah dua mereka dari ini melakukan gerakan radikal yang mengganggu keamanan negara. Keluar kalian semua. Jangan pegang. Setelah kejadian tersebut, pada 25 Desember 1912, mereka memutuskan untuk pergi ke Istana Bogor untuk meminta pengakuan badan hukum atas Indisch Partij. Akan tetapi, pada tanggal 4 Maret 1913, Gubernur Jenderal Edinburgh secara resmi menolak permohonan mereka untuk memperoleh status badan hukum dengan mengacu pada pasal 111 Regeling Reglement atau Peraturan Pemerintah tahun 1894. Penggunaan pasal itu sendiri cukup membuat mereka terkejut karena sudah lama pemerintah Hindia Belanda bermaksud meninggalkan pasal tersebut. Kita mati, Cok. Gak bisa, Doder. Ya. Tiga serangkai pun terus menyuarakan kritikan mereka terhadap pemerintah melalui The Express. Suwardi menyindir pemerintah Hindia Belanda dengan tulisan berjudul Als ik Nederlander was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Akibatnya, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Cipto mengetahui kemasingan Suwardi pun geram dan menulis sebuah tulisan berjudul Heart of Face, yang berarti kekuatan atau ketakutan. Ia pun ditangkap dan diasingkan juga. Ernest tidak terima, pun memprotes penangkapan kedua sahabatnya dan menulis Onze Helde, Cipto Mangunkusumo and Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang berarti pahlawan kita. Cipto Mangunkusumo dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat membuat ia pun juga ditangkap dan diasingkan. The idea of ethical what? Enggak, aku salah ngomong. Interesting. Woi, diam.